Oke, halo teman-teman. Balik lagi. Sebelumnya kita di minggu ketiga sudah membuat rumah tipe 3, tapi hanya polosan, jadi hanya ada atap dan bangunannya saja. Sini di minggu ini kita akan membuat kusen, jendela, dan pintu, lalu ada bukaan udara juga. Jadi sebelum kita membuat itu, kita harus tahu dulu, kita harus punya acuan untuk membuat bidang-bidang tersebut, objek-objek tersebut. Jadi sebelumnya sini sudah saya buat bagaimana bentuk rumah yang menjadi proyek akhir kita akan terlihat seperti ini, dari pintu, jendela, pagar, taman, dan carport. Nggak usah lama-lama, langsung kita buat mulai dari pintunya dulu. Oke, sebelumnya saya sudah membuat model pintu yang akan kita bikin. Di sini pintunya ada di ukuran 150 dikalikan 200 cm. Kita pertama-tama bisa menggunakan perintah rectangle atau klik R, lalu kita masukkan 150 titik koma, lalu kita masukkan angka 200. Oke, setelah ini kita akan masuk ke bagian pembuatan kusen. Pembuatan kusen kita bisa menggunakan tools offset. Lalu kita klik, kita masukkan offset sekitar 5 cm untuk pembuatan kusen. Lalu setelah itu kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama untuk pintu dan yang kedua untuk jendela. Untuk pintu biasanya lebarnya sekitar 90 cm. Lalu kita menggunakan perintah line atau L, kita masukkan 90 cm, lalu kita cari endpointnya, kita tarik dari atas hingga ke bawah. Nah, untuk menjadikan ini benar-benar menjadi pintu, bagian pintu, kita harus menyempurnakan dengan menambahkan garis pada bagian ini agar tercipta daun pintu. Lalu kita hapus bagian yang tidak digunakan. Oke, bagian ini sudah terlihat menjadi pintu. Untuk menambahkan kusen di sebelahnya, kita bisa gunakan perintah move, lalu klik kontrol pada garis yang sudah kita buat tadi, sekitar 5 cm, kita masukkan angka 5 untuk menjadikan dia seperti kusen. Kita hapus lagi bagian yang tidak berguna. Oke. Selanjutnya sudah ada pola untuk pintu yang sudah kita buat. Kita berikan volume untuk kusennya. Kita masukkan sekitar 15 cm. Lalu kita grup, jangan lupa kita grup. Di sini kan sudah grup nih, ke select semua nih biru-biru. Nah, tapi yang ingin kita grup hanya kusennya. Jadi yang bagian pintu ini dan jendela jangan sampai ke select. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa klik shift, lalu klik objek yang tidak ingin dimasukkan. Setelah itu klik kanan, lalu pilih yang make group. Oke, setelah itu kita akan membuat daun pintunya. Daun pintu kita bisa beri ketebalan dulu sekitar 5 cm. Lalu kita berikan perintah rectangle lagi untuk membuat pola hiasan dari pintu itu sendiri. Kita gunakan perintah rectangle, kita klik pada bagian daun pintu, kita masukkan lebarnya 5, lalu tingginya 195 cm. Oke, setelah itu kita bisa copy saja menggunakan perintah move, lalu klik kontrol, kita beri jarak sekitar
10 cm saja. 10, lalu klik lagi, 10 cm lagi. Sudah. Apabila dirasa sudah dan terlihat proporsional, kita bisa beri perintah pull bagian ini, atau klik P pada keyboard. Kita beri ketebalan sekitar 2 cm saja pada objek yang sudah kita buat untuk memberikan hiasan pada pintu. Oke. Untuk bagian pintu, kita bisa grup lagi ke kanan. Selanjutnya, kita membuat gagang pintunya. Gagang pintu yang kita buat, gagang pintu sederhana saja. Bisa klik C atau gunakan perintah ini, yaitu circle. Kita masukkan di sini sekitar 3 cm saja. Lalu kita pull sekitar 5 cm. Klik double, klik 2 kali pada objek yang ingin kita select, lalu kita move saja, kita kopikan, klik M, lalu klik Ctrl. Kita kasih jarak sekitar 30 cm saja. Oke. Setelah itu kita buat gagangnya. Gagangnya kita bisa gunakan rectangle. Rectangle yang bisa kita buat ukurannya sekitar 5 dikali 40 cm. 5 dikali 40 cm. Oke, kita beri ketebalannya sekitar 3 cm saja. Lalu kita draw. Sini kita move. Pastikan yang kita move itu midpoint-nya berada di tengah-tengah objek tersebut. Oke, langsung kita masukkan di sini. Kita perkirakan apakah sudah pas. Apabila sudah seperti ini, kita bisa turunkan sekitar 7 cm. Kalau dirasa kurang, bisa kita turunkan lagi 1 cm. Lalu kita majukan sebelah sini sekitar 3 cm. Apabila dirasa kurang tebal untuk bagian pintu, kita bisa klik 2 kali pada objek yang sudah kita group. Kita klik pull di sebelah sini, kita kasih 2 cm. Lalu di sebelah sini juga kita kasih 2 cm. Sekarang sudah terlihat untuk gagang pintunya. Lalu kita masuk ke bagian jendela. Untuk jendela kita bagi menjadi 2. Ada yang jendela mati atau yang tidak bisa dibuka. Lalu kita buat jendela yang bisa dibuka, jendela hidup ya. Sini untuk ukurannya kalian bisa gunakan 45 kali 45 cm. 45 dikalikan 45 cm. Oke, lalu kalian pull sekitar 12 cm. Lalu di sini kalian klik offset lagi untuk membuat kacanya. Di sini kita masukkan 5 cm. Di sini kan belum bolong ya untuk kacanya. Kita bisa bolongin dengan berikan ketebalan sesuai ketebalan tulisan tadi, sekitar 12. Oke, di sini tinggal kita objek yang sudah terlubangi, lalu kita gunakan perintah rectangle lagi untuk membuat kaca. Kita pastikan di midpoint-nya, lalu klik midpoint yang di sebelah ujung sini.
midpoint juga di sebelah atasnya, di ujung atasnya juga, agar menjadi rectangle seperti ini. Untuk kaca matinya sudah terbuat, lalu kita membuat kaca hidup, kaca yang bisa kita buka. Sebelumnya, agar memudahkan kita membuatnya, kita kopikan dulu nih objek sisanya yang di sini. Oke, kita klik kanan, klik kiri, maaf, lalu kita klik kontrol untuk menduplikatnya. Kita gunakan perintah move, klik kontrol untuk menduplikat, klik di sebelahnya untuk memudahkan kita. Di sini jangan lupa kita tetap kasih kusennya. Kita gunakan perintah offset setebal 5 cm. Oke, di sini sudah ada kaca, di sini sudah ada kusen. Untuk kusen kita kasih ketebalannya 5 cm lagi. Terus ditambah dengan kaca. Sama seperti tadi, kita bisa group untuk bagian kusen. Kalau klik shift untuk men-select bagian yang tidak diinginkan. Kita klik group, kita move untuk yang bagian kaca ke tengah cek. Oke, kalau cuma dipasang lurus seperti ini dirasa kurang bagus, jadi kita bisa gunakan perintah rotate. Klik yang ini, lalu kita sesuaikan pada objeknya seperti ini, lalu kita putar sesuai arah kemiringannya. Di sini kita masukin 15 atau ngikutin dari garis yang ada di sini. Lalu klik kiri. Oke, maka objek sudah berhasil kita miringkan. Kita group. Nah, di sini kan masih ada bagian nih yang belum kita bikin, belum kita apa-apakan, yang harusnya menjadi tempat jendelanya. Di sini kita delete saja, delete. Lalu untuk yang ini bisa kita masukkan ke sebelah sini. Kita cari midpointnya atau di bagian luarnya saja. Oke, seperti ini. Maka pintu yang sudah kita buat sudah jadi, teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke tahapan pembuatan jendela. Oke, pada tahap kali ini kita sudah masuk ke bagian jendela. Untuk jendela sama seperti pintu tadi, tidak jauh beda. Kita harus tahu model yang ingin kita buat seperti apa. Kalian bisa mengambil referensi dari Google ataupun dari AutoCAD yang sudah kalian buat. Kita yang pertama harus mengetahui seberapa dimensi dari jendela itu. Di sini kita menggunakan 200 x 180. Kita gunakan perintah rectangle, kita bikin kotak sekitar 180 x 200 cm. Lalu setelah itu kita akan membuat kusen. Kusen di sini sama seperti pintu, kita masih menggunakan perintah offset. Kita kasih kusen itu 5 cm. Lalu kita cari tengah dari kusen tersebut. Kita cari midpointnya. Kita gunakan perintah line. Kita gunakan perintah line untuk menggaris. Kita cari endpoint. Setelah itu kita klik, lalu kita buat garis di tengah untuk membuat pemisah antara jendela kanan dan jendela kiri. Setelah itu kita buat kusen untuk antara kedua jendela tersebut. Kita beri 2,5 cm. Dari sebelahnya juga seperti itu, move, lalu klik kontrol, lalu kita masukkan 2,5 cm. Oke, setelah seperti ini kita sudah melihat bagaimana bentuk dari kusen tersebut. Kita hapus
bagian yang tidak diperlukan. Oke. Selanjutnya kita buat bagian-bagiannya. Seperti tadi, kita klik tool ini, atau bisa kita klik P pada keyboard. Kita masukkan ketebalan sekitar 15 cm. Lalu kita group. Seperti tadi, bagian yang tidak ingin kita select, kita bisa gunakan perintah shift, lalu klik bagian yang tidak ingin dimasukkan ke dalam grup. Lalu klik kanan, kita pilih make group. Di sini kita bisa pindah ke midpoint untuk membuat kaca tersebut. Oke. Setelah itu, kita buat jendela ini. Jendela ini kita pindahkan dulu agar lebih gampang. Lalu kita beri offset untuk membuat si kusen jendela ini. Kita beri offset sekitar 10 cm. Lalu di sini kita pull sekitar, kalau kusen tadi 10 cm, 15 cm, maka di sini kita masukkan sekitar 10 atau 5 cm saja. 5 cm. Ya. Kita group sama seperti tadi, kita hapus bagian yang tidak ingin digunakan, lalu kita klik make group, klik di sini, klik double pada area kaca, kita pindahkan ke midpointnya. Nah, setelah seperti ini, kita group, kita select semua objek jendela ini, kita pilih make group, lalu kita rotate sesuai kemauan kita tadi. Kita rotate dan menggunakan perintah ini, kita sesuaikan pada objek, kita klik, lalu arahkan sesuai kemiringan yang diinginkan, seperti ini. Oke. Lalu kita pasang ke dalam rangka jendela yang sudah kita buat. Sebelumnya kita harus pastikan di sini sudah tidak ada objek lagi, sudah benar terhapus. Masukkan seperti ini. Maka jadilah satu buah objek jendela. Oke, selanjutnya kita akan membuat bukaan udara. Sebenarnya di sini model yang kita buat seperti semacam roster. Ini sudah ada model acuan kita yang kita buat. Dengan ukuran, biasanya roster itu memiliki ukuran 20 kali 20. So, buat rectangle, perintah R atau klik rectangle 20 kali 20 cm. Setelah terbuat seperti ini, kita pull sekitar 10 cm. Lalu setelah seperti ini, kita buat dalamnya, bagian pola dalamnya. Bisa kita offset sekitar 5 cm. Kalau dirasa terlalu tebal 5 cm, kita bisa offset sekitar 2 cm sampai 3 cm. Di sini kita masukkan 2 saja, 2 cm. Lalu kita buat pola yang ingin dimasukkan. Kita bikin seperti ini, dan seperti ini. Setelah terbuat pola yang digunakan, kita bisa pull ini agar bolong. Kita bisa gunakan garis paling luar di sebelah sini untuk membolongi. Oke, objek sudah dibolongi di sebelah sini, lalu di sebelah sini juga. Oke, karena di sini terlalu tebal, kita bisa kurangi ketebalannya sekitar 3 cm. Untuk roster sudah kita buat, lalu tinggal kita pasangkan saja. Oke, setelah membuat 3 objek, yaitu ada jendela, pintu,
dan roster. Di sini kita akan melakukan pemberian material terhadap objek-objek tersebut agar tampilan dari objek tersebut tampak lebih realistis. Oke, di sini kita bisa select objek yang ingin kita berikan material, lalu di sini pilih untuk materialnya apa, jenisnya apa, kita klik untuk kaca, berarti kita pilih yang glass. Lalu kita klik yang pilihan yang gray, yang berwarna gray. Di sini banyak tampilan kacanya teman-teman. Ada pilihannya yang cermin, ada yang warna lebih dominan hijau, biru, dan warna abu-abu. Kita klik. Lalu untuk yang bagian ini, untuk bagian yang sudah di grup tadi, kita bisa klik 2 kali. Lalu klik objek yang ingin kita masukkan. Kita berikan material kaca seperti tadi. Lalu untuk yang lain seperti ini, kita bisa berikan material yang bersifat kayu atau wood. Sini kita klik wood. Sini ada berbagai macam pilihannya teman-teman. Ada yang cerah, ada yang lebih gelap. Di sini kita menggunakan kayu yang gelap. Oke, selanjutnya bagian yang lain juga. Kita klik. Dan bagian ini bisa langsung kita berikan material. Oke, untuk tampilannya akan terlihat seperti ini teman-teman. Oke, untuk jendela sudah kita berikan material, lalu kita bagi ke pintu lagi. Untuk pintu, bagian jendela, bagian kaca kita berikan warna atau material kaca glass. Lalu klik warna gray seperti ini. Lalu yang di bawah juga jangan lupa kita kasih material kaca. Oke. Setelah itu kita beri material kayu lagi teman-teman, yang wood, lalu beri yang warna lebih tua seperti ini. Oke. Dan yang bawah jangan lupa. Oke. Bila ada yang belum terseleksi warnanya, bisa kalian seleksi. Oke, selanjutnya bagian pintu. Bagian pintu bisa kita gunakan tekstur yang lain teman-teman. Sini ada berbagai macam pilihannya, pilihan warna. Untuk warna pintu kita bisa gunakan yang ini. Lalu di sini klik 2 kali. Di bagian yang untuk hiasan pintu ini kita bisa berikan warna yang lebih terang seperti ini. Oke. Dan bagian gagang pintu bisa kita warnai dengan logam. Untuk logam kita bisa pilih yang metal. Metal kita gunakan yang metal forus shiny agar tampilannya lebih metalik. Kayak seperti ini dan seperti ini. Oke. Untuk tampilan dari pintu sudah kita buat. Lalu selanjutnya ada di roster. Roster biasanya itu bertemakan batuan teman-teman. Kita grup dulu saja. Grup, lalu kita pilih yang sesuai di sini. Di sini ada stone. Kita pilih batuan yang cocok untuk dimasukkan ke dalam elemen roster. Lihat apakah cocok. Apabila dirasa cocok, lalu klik 2 kali pada bagian luar. Oke. Untuk minggu ini kita sudah mendapatkan jendela, lalu pintu, lalu roster. Oke, sebelumnya kita sudah menambahkan material dari 3 objek yang sudah kita buat, yaitu ada pintu, jendela, dan roster. Sekarang implementasi dari ketiga objek tersebut ke dalam rumah. Oke, untuk pintu sendiri bisa kita buat garis bantunya di sini. Ukurannya tadi sekitar 150 dikalikan 200 cm. Oke.
Karena di sini tidak mungkin kita pasangkan pintu karena sangat berdempetan dengan tembok sebelah sini, maka bisa kita geser dengan melakukan perintah move, klik M, lalu kita geser sekitar 20 cm. Oke, setelah itu kita klik dua kali pada dinding yang sudah kita group sebelumnya. Kita gunakan perintah rectangle. Oke, setelah itu kita pull bagian yang sudah kita rectangle tadi sebesar 15 atau setebal tembok yang sudah kita buat. Sini 15 cm. Oke, setelah itu klik escape. Lalu rectangle yang sebagai garis bantu tadi bisa kita hapus menggunakan perintah delete. Oke, maka ini tinggal kita bersihkan objek-objek yang tidak berguna. Oke, seperti ini tampilan dari lubang yang akan dimasukin ke pintu tadi. Karena di sini ada perbedaan elevasi, jadi kita bisa tarik elevasi lantai dalam sekitar 15 cm. Dan jangan lupa untuk atasnya berarti kita kurangi dengan ketebalan lantai. Ketebalan lantai ini dibanding lantai luar itu sekitar 5 cm. Berarti di bagian sini akan kita naikkan 5 cm. Oke, setelah itu hapus objek yang tidak berguna. Lalu apabila dirasa sudah cukup, kita masukkan pintu yang sudah kita buat tadi. Kita select pintunya. Jangan lupa untuk kita group agar memudahkan kita apabila memindahkan objek tersebut. Lalu kita tempelkan pada Oke, seperti ini. Maka bagian pintu sudah kita masukkan ke dalam objek rumah. Selanjutnya, pada bagian jendela, kita gunakan dengan cara yang sama. Sini kita grup dulu. Kalau kita ketahui berapa ukuran dimensi dari jendela tersebut, sekitar 180 dikalikan 200. Klik bagian yang ini kita bolongi. Kita masukkan perintah rectangle dengan ukuran 180 dikalikan 200. 180 dikalikan 200 cm. Oke. Setelah itu kita akan beri elevasi dari ketinggian lantai luar sekitar 80 atau bahkan 100 cm dari tinggi lantai. Setelah itu kita geser sekitar 50 cm. Oke, apabila dirasa sudah pas, lalu kita klik dua kali pada bagian dinding yang sudah digroup tadi. Kita gunakan rectangle lagi. Gunakan rectangle sekitar 180 kali 200 sesuai dengan pola yang sudah kita bikin. Lalu kita pull atau gunakan perintah P pada keyboard. Kita masukkan sekitar 15 cm. Setelah itu escape. Kita hapus garis bantu yang sudah kita buat tadi. Di sini kita hapus kembali bagian yang masih tersisa. Maka tampilan akan seperti ini, teman-teman. Lalu selanjutnya kita masukkan objek jendela yang sudah kita bikin. Kita klik M pada keyboard, gunakan perintah move, lalu copy, gunakan perintah control, lalu kita masukkan, kita paskan, kita sesuaikan dengan lubang dinding yang sudah kita buat. Oke, seperti ini. Oke, maka tampilan pada
dinding dan jendela kita rasa sudah cukup pas. Pintu. Oke, untuk pertemuan di minggu keempat ini kita cukupkan sampai di sini. Oke. Di minggu selanjutnya kita akan membahas tentang penambahan eksterior seperti pagar, taman, dan fasad-fasad. Lalu ada penetapan interiornya. Di minggu besok kita akan melakukan penataan interior. Oke.